Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan penyakit akoptoneria. Akoptoneria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen. Nah, mutasi ini adalah suatu perubahan yang terjadi pada materi, bisa berupa gen dan bisa juga berupa kromosom. Nah, mutasi yang terjadi pada gen disebut dengan mutasi titik, sedangkan mutasi yang terjadi pada kromosom disebut dengan aberasi. Lalu proses mutasi ini disebut dengan metagenesis, dan makhluk hidup yang mengalami mutasi ini disebut dengan mutan. Mutasi 90% menyebabkan kerugian. Nah, salah satunya yaitu munculnya kelainan, yaitu penyakit akoptoneria. Ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen homogen trisat 1,2 deoksigenase. Nah, akoptoneria ini merupakan penyakit langka dan endemik yang biasa terjadi pada daerah Slovakia dan Republik Dominika. Nah, akoptoneria ini merupakan penyakit yang merenggut 1 dari 250 orang. Akoptoneria ini disebabkan apabila tubuh tidak dapat memproduksi suatu enzim yang disebut dengan enzim homogen deoksigenase dalam jumlah yang cukup. Nah, enzim ini tuh berfungsi untuk menguraikan zat toksin yang disebut dengan asam homogenistik. Nah, apabila asam homogenistik ini tidak dapat diuraikan dengan baik, maka akan terjadi penumpukan pada tulang dan tulang rawan, sehingga menyebabkan tulang rawan berubah menjadi warna hitam ataupun gelap. Nah, individu ini juga dapat merasakan atau mengalami urinnya berubah menjadi warna coklat ataupun kehitaman. Akoptoneria ini memiliki 3 ciri utama, yaitu ochronisis, yaitu pengelapan pada tulang, lalu artritis, dan juga sendi yang lebih besar. Tanda awal yang dapat kita ketahui yaitu munculnya noda hitam pada pupuk bayi. Lalu seiring berjalannya dengan usia, maka penyakit ini akan semakin jelas. Nah, yang pertama ada kelainan pada kuku dan juga kelainan pada kulit. Nah, kelainan pada ini tuh menyebabkan kuku dan kulit berwarna menjadi hitam, lalu mengalami penggelapan, dan bisa juga terjadi pada kelenjar kulit. Lalu yang kedua kelainan pada mata, yaitu munculnya noda mata pada bagian putih mata, seperti gambar ini. Nah, lalu yang ketiga yaitu penggelapan dan penebalan pada tulang rawan seperti di telinga. Lalu yang keempat yaitu munculnya batu ginjal ataupun batu prostat. Nah, akoptoneria ini bisa juga menimbulkan masalah pada jantung. Nah, penumpukan asam homogenistik ini akan menyebabkan katup jantung mengalami pengerasan, sehingga menyebabkan komplikasi pada aorta dan juga mitral. Lalu bisa juga jika sudah lanjut usia, maka akan terjadi rasa nyeri sendi pada bagian panggul, paha, dan juga betis. Diagnosis penyakit akoptoneria ini dapat dilakukan dengan cara wawancara mendetail ataupun dengan medis apabila diperlukan. Nah, cara yang pertama yaitu dengan menambahkan natrium ataupun kalium dihidroksida pada urin dan didiamkan pada ruangan terbuka selama 1 hingga 2 jam, lalu diamati. Untuk urin yang normal tidak akan mengalami perubahan warna, sedangkan untuk urin yang penderita akoptoneria akan mengalami perubahan warna menjadi hitam ataupun gelap, seperti gambar di sini. Nah, lalu untuk cara kedua yaitu bisa dengan melakukan tes kromografi. Keluarga juga dapat membantu untuk mendiagnosis penyakit ini. Lalu yang terakhir yaitu pengobatan akoptoneria. Nah, untuk sekarang ini belum ada pengobatan yang signifikan mengenai akoptoneria. Dan untuk saat ini hanya untuk meringankan gejala, untuk memperlambat penyakit, dan juga untuk mencegah komplikasi. Nah, untuk penderitanya disarankan untuk diet protein dan juga mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Terapi juga bisa membantu untuk mengatasi akoptoneria. Lalu perubahan gaya hidup juga dapat membantu untuk mengatasi
penyakit alkaptonuria. Nah, yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang rendah protein seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu yang kedua yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Lalu yang ketiga menghindari olahraga berat agar tidak terjadi cedera dan melakukan olahraga ringan seperti yoga, jalan-jalan santai untuk menguatkan sendi. Lalu yang keempat yaitu adanya support atau dorongan dari orang-orang sekitar untuk mengurangi rasa cemas dan memberikan semangat untuk pengobatan alkaptonuria.